Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Restania Cahyadi sebagai pembicara pertama tim pemerintah menyatakan setuju dengan mosi debat kali ini, yaitu bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta, bukan pada hasil nilai maupun tes akademik. Dewan juri yang terhormat, di sini saya memiliki kapasitas untuk menjelaskan definisi, latar belakang, alasan, argumen, serta mekanisme solusi. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya untuk mendefinisikan garis besar dari mosi debat kali ini. Tes talenta bawaan merupakan penilaian individu yang didasarkan pada potensi bawaan individu tersebut. Talenta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembawaan seseorang sejak lahir. Dewan juri yang terhormat, setiap manusia dilahirkan dengan dibekali akal dan pikiran yang sempurna, juga diciptakan dengan talenta atau kelebihan beragam yang masing-masing dianugerahkan Tuhan kepada kita semua. Setiap siswa memiliki hal unik yang terkadang tidak disadari ataupun diketahui oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan diri mereka sendiri. Seperti kita ketahui bahwa perguruan tinggi negeri di Indonesia secara umum menerima calon mahasiswa melalui beberapa jalur seperti seleksi nilai rapot, seleksi bersama, maupun seleksi mandiri dan lain sebagainya. Terkadang siswa-siswa di Indonesia tidak mengetahui sejauh mana kemampuan mereka, yang terkadang juga orang-orang di Indonesia maupun perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia hanya bersandar pada nilai rapot maupun tes akademik yang kita kenal sebagai seleksi bersama. Maka dari itu diadakannya tes talenta ini akan membantu calon mahasiswa menemukan bakat bawaan mereka untuk nantinya dapat dipetakan sesuai potensi yang mereka miliki untuk meraih sebuah kesuksesan. Status quo yang terjadi di Indonesia saat ini, perguruan tinggi negeri secara garis besar menyelenggarakan penerimaan calon mahasiswa berdasarkan nilai rapot yang kita kenal sebagai SNMPTN maupun seleksi bersama yang kita kenal sebagai SBMPTN, juga ada pun jalur mandiri dan lain sebagainya. Saya menyatakan setuju dengan mosi debat kali ini, yaitu bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai maupun tes akademik, karena dengan adanya tes talenta ini sangat membantu calon mahasiswa di Indonesia untuk menentukan jurusan maupun perguruan tinggi yang akan mereka tempuh nantinya, bergantung pada teraihnya sebuah kesuksesan yang maksimal, di mana nantinya mereka akan bekerja sesuai dengan passion atau sesuai dengan jurusan yang mereka tempuh, sesuai perguruan ataupun pendidikan yang mereka tempuh selama pendidikan, juga tentunya dengan talenta yang mereka punya, dengan potensi yang mereka bawa. Dewan juri yang terhormat, di sini saya memiliki beberapa argumen. Yang pertama, tes talenta sangat dibutuhkan untuk calon mahasiswa di Indonesia karena seleksi penerimaan calon mahasiswa sebelumnya seperti SNMPTN, SBMPTN maupun jalur mandiri dan lain sebagainya dinilai kurang efektif, yang terkadang siswa yang memiliki nilai tinggi akan kalah ataupun tidak diterima di perguruan tinggi negeri karena adanya faktor penilaian alumni, akreditasi sekolah dan lain sebagainya. Dan jika dengan adanya tes talenta ini akan membantu calon mahasiswa dalam penerimaan calon mahasiswa baru menentukan jurusan serta bakat yang mereka punya, hal unik apa yang ada pada diri mereka yang nantinya akan berpengaruh pada kehidupan mahasiswa mereka. Hal ini membuat mereka lebih nyaman dalam menjalankan belajarnya, dalam menempuh pendidikannya yang mana sesuai talenta mereka ataupun bakat apa yang mereka punya. Hal ini juga membantu menemukan bakat mereka yang mana biasanya siswa-siswa di Indonesia tidak mengetahui atau tidak menyadari talenta apa yang mereka punya, bakat apa yang mereka bawa, sehingga ini membantu mereka dalam mengembangkan talenta ataupun bakat yang mereka punya. Yang kedua, pada usia lulus tingkat SMA sederajat, di mana rata-rata siswa di Indonesia pada umumnya pada masa usia labil yang sedang mencari jati diri mereka, di saat terkadang orang tua mereka tidak mengetahui bakat ataupun talenta apa yang mereka punya, ataupun bimbingan konselingnya juga demikian, sehingga terkadang keinginan orang tua serta anak itu berbeda. Maka dengan adanya tes talenta ini meyakinkan calon mahasiswa juga orang tua mereka maupun bimbingan konseling dalam menentukan atau menempuh perguruan tinggi ataupun pendidikan yang akan mereka tempuh. Yang ketiga, tes talenta ini sangat bergantung pada kesuksesan calon mahasiswa, di mana nantinya saat bakat atau talenta yang mereka punya dapat dipetakan berdasarkan potensi kesukaannya, nantinya mereka setelah lulus mereka
bekerja pada sektor atau pada industri sesuai pendidikan yang mereka tempuh dengan talenta atau bakat yang mereka punya. Bagaimana tidak, talenta sangat berhubungan erat dengan kemampuan yang kita kenal sebagai hard skill maupun soft skill. Hal ini membantu calon mahasiswa mengembangkan hard skill maupun soft skill dari talenta yang mereka punya. Seperti kita ketahui saat ini banyak sarjana ataupun yang telah menempuh perguruan tinggi namun bekerja tidak sesuai dengan pendidikan yang mereka tempuh. Maka dari itu talenta sangat diperlukan untuk kesuksesan seseorang. Kita bisa lihat contoh kasus yang ada di negara tetangga kita, Thailand, yang mana Thailand ini mengadakan tes talenta bagi penerimaan siswa maupun calon mahasiswa, di mana hal-hal ini tes ini membantu mereka menemukan bakat-bakat yang mereka tidak ketahui dan membantu mengembangkannya, hal-hal unik apa yang mereka bawa ataupun bakat apa yang mereka punya. Lalu dampaknya apa? Dampaknya yang terjadi sekitar 70% siswa maupun calon mahasiswa tersebut yang diterima berdasarkan tes talenta ini membuahkan hasil seperti menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang hebat-hebat seperti itu. Dewan juri yang terhormat, di sini saya memiliki beberapa mekanisme solusi yang bisa kita terapkan dalam permasalahan mosi debat kali ini. Yang pertama, mengefektifkan tes talenta ini dengan menambahkan juga nilai akademik sekitar hanya 5, 10 ataupun 15% untuk menjadi bahan refleksi saja, sehingga dengan lebih mudah menemukan hal-hal ataupun bakat calon mahasiswa yang mereka tidak ketahui seperti bakat akademik maupun di luar itu. Yang kedua, memfasilitasi tes talenta ini agar meratanya di seluruh Indonesia sehingga terciptanya pemerataan sistem penerimaan calon mahasiswa melalui tes talenta tersebut. Yang ketiga, memetakan potensi tersebut misalnya dengan standar pembelajaran yang ada di perguruan tinggi sehingga nantinya potensi yang mereka miliki tidak sia-sia dengan tes ini, tidak sia-sia membuahkan hasil demi kesuksesan calon mahasiswa tersebut. Jadi kesimpulannya, saya sangat setuju dengan mosi debat kali ini, yaitu bahwa penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada tes talenta, karena tes talenta ini membantu seseorang menemukan talentanya dan meraih kesuksesan sesuai apa yang ia harapkan. Terima kasih.